Menjelang akhir tahun masih banyak yang nanya, Amel kenapa perusahaan mesti punya raker nih? Atau pentingnya apa sih kalau saya mesti raker ya? Nah sebenarnya di buku 3 kunci sukses pengelolaan SDM ini ada satu poin yang saya tulis nih. Bahwa sebenarnya ada 10 hal yang sering terlewat pada saat membangun sistem. Salah satunya adalah tentang meeting. Kalau kita bicara tentang meeting, salah satu poinnya adalah raker nih. Gitu. Raker ini adalah review pencapaian biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Nah, kenapa ini jadi penting ya? Raker tahunan itu memungkinkan kita sebenarnya untuk melihat kembali pencapaian yang dilakukan oleh tim. Bagaimana bisnis berkembang. Kok 1 tahun sekali? Ya iyalah, kita punya laporan keuangan tahunan. Kita bisa mengevaluasi 1 tahun fiskal. Itu pentingnya sih ya. Sehingga kita mengevaluasi itu nggak cuma secara mikro di internal perusahaan kita, tapi sebenarnya juga melihat apa yang terjadi di luar perusahaan kita. Itu sebabnya raker dilakukan tahunan nih ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya di dalam raker ini kesempatan lagi untuk kita melihat sepanjang tahun ini yang udah dijalanin apakah itu sesuai dengan visi, misi, bisnis goal dan juga arah perusahaan. Siapa tahu udah melenceng jauh atau siapa tahu banyak hal yang sebenarnya perlu diupdate. Karena bisnis goalnya nggak jadi relevan dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi ini kesempatan untuk melihat lagi jalannya masih on track nggak sih? Atau ada hal besar yang perlu direview nggak sih? Ya, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, karena biasanya di raker itu semua orang penting leader itu berkumpul ya. Ini kesempatan untuk Anda membuat perencanaan strategis gitu. Kalau sehari-hari yang diolah, yang dibicarakan pasti banyak hal teknikal, keputusan-keputusan jangka pendek. So, ketika di dalam raker, sebenarnya ini kesempatan kita untuk merancang satu bisnis goal, satu bisnis strategi, perencanaan strategis yang akan dijalani di tahun mendatang. Ya, jadi arahnya lebih clear gitu. Sehingga nanti para leader Anda juga bisa running setiap bulannya itu di divisinya masing-masing. Ya. Dan yang keempat sebenarnya ini momen kolaborasi, koordinasi, karena semuanya berkumpul nih. Kapan lagi? Apalagi bisnis Anda yang ada di berbagai macam kota, nggak memungkinkan para leader untuk berkumpul. Sehingga nih di momen ini, setiap departemen, setiap tim, setiap divisi itu saatnya untuk saling tahu nih, departemennya dia lagi mau ngapain, ada proyek besar apa. Tujuannya masing-masing departemen itu align nggak pada satu bisnis goal perusahaan secara besar ya. Jadi ini kesempatan. Dan saya tambahkan satu lagi yang kelima, kenapa perlu raker? Ini momen untuk refreshment ya, untuk connect satu sama lain, untuk bangun engagement, bonding. Nggak cuman sebenarnya ngomongin bisnis goal yang serius banget sih, tapi kita juga bisa ngomongin apa sih yang membuat kita sama-sama masih punya energi, masih punya kekuatan untuk kejalani bisnis goal yang ada di perusahaan ini. Jadi ini juga momen refreshment. Hati-hati kalau raker itu bikin stres, wah jangan-jangan nanti plannya malah nggak terwujud semua. Tapi raker adalah sesuatu yang dinanti-nanti, sesuatu yang orang tuh kangen, sebuah pertemuan yang semua orang di perusahaan itu kumpul, reunian ya, ngomongin sesuatu yang baik yang akan kita jalani ke depannya. Jadi ini 5 poin kenapa perusahaan itu butuh raker. Nah teman-teman, kalau Anda masih bingung rancangan raker seperti apa, jangan lupa Anda bisa connect juga ke teman-teman Human Capital Coach di Sinergia. Ya, nanti kita akan diskusi bagaimana merancang raker yang menyenangkan, efektif, dan juga berdampak untuk perkembangan bisnis Anda.